Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkonik, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan dan mendemonstrasikan kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata menuntun di sini diibaratkan seorang yang mengemong sedang menuntun anak dalam belajar berjalan. Anak sudah punya potensi atau kemampuan untuk berjalan dan merdeka untuk menentukan tujuan perjalanan tersebut. Tugas penuntun di sini adalah membimbing kemana arah yang diinginkan oleh anak tersebut, jangan sampai terperosok, terjatuh, bahkan salah jalan, sehingga tidak tercapai apa yang dituju atau dicita-citakan anak tersebut. Anak dengan berbagai potensi yang dimiliki diibaratkan sehelai kertas yang sudah penuh dengan segala tulisan. Namun tulisan itu masih terlihat samar-samar. Pendidikan inilah yang memberi warna dan menebalkan tulisan tersebut agar nampak segala budi pekerti baik dan kecakapan hidupnya. Pendidik berperan dalam memberi warna dan menebalkan tulisan tersebut dengan senantiasa menerapkan konsep ingarso sungtulodo ing madyo mangun harso tutwuri handayani. Dalam menuntun anak, perlu kiranya menerapkan konsep pendidikan tutwuri handayani, yaitu berperan di belakang untuk memberdayakan, menguatkan, dan mendukung potensi mereka. Karena diibaratkan seorang menuntun anak yang sedang berjalan, maka penuntun itu berada di belakang untuk memandu dan membimbing kemana arah yang diinginkan anak tersebut. Upaya untuk menuntun anak haruslah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro. Didiklah anakmu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat kodrat zaman saat ini, pendidikan menekankan pada kemampuan memiliki keterampilan abad 21. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan berkomunikasi. Untuk dapat berkomunikasi, tentunya seseorang harus mempelajari suatu bahasa dan budaya bangsa. Dengan mempelajari budaya bangsa, maka akan saling menghargai keanekaragaman budaya, sehingga akan terjadi suatu pemahaman silang budaya yang sangat penting untuk tercapainya suatu komunikasi. Sebagai contoh, sekolah saya pernah mendapat relawan Peace Corps Amerika dan saya sebagai mitra relawan untuk mengajar bahasa Inggris. Sebelum terjun sebagai relawan, dia sudah di-training mengenai budaya Indonesia. Suatu hari di sekolah, ada ibu guru menyapanya dengan berkata, "Good morning, Miss Cantik, tambah gemuk saja." Saya melihat reaksi sang relawan, terlihat mukanya jadi merah, seperti apa ada perasaan kaget terhadap apa yang dikatakan sang ibu guru itu. Saya mendekati sang relawan dan bertanya, apa yang telah terjadi? Sang relawan bercerita, mengapa sang ibu itu mengatakan gemuk ke saya? Kemudian saya menjelaskan bahwa ibu itu senang melihat dirimu tambah gemuk karena budaya di sini, jika ada pendatang tambah gemuk merupakan kebahagiaan bagi tuan rumah. Hal ini berarti dia merasa senang, nyaman, betah tinggal di sini, sehingga dia banyak makan, akhirnya gemuk. Tapi sebaliknya, jika dia tidak nyaman, tidak betah tinggal di sini, dia tidak banyak makan, akhirnya kurus. Mendengar penjelasan saya, dia tersenyum, karena budaya dia jika ada orang mengatakan gemuk itu adalah mengejek. Dia anggap malas, tidak mau olahraga, dan tidak dapat merawat diri. Akhirnya sang ibu guru dan relawan itu memahami keanekaragaman budaya dengan tawa senang, dan komunikasi pun terjaga dengan baik kembali. Tidak semua sekolah mempunyai pengajar penutur asli bahasa asing untuk belajar bahasa dan mengenal budaya. Namun ini bukan merupakan suatu hambatan. Dengan kodrat zaman saat ini, banyak sekali media sosial yang digunakan sebagai peluang untuk mendukung belajar bahasa. Di samping itu, sebagian besar siswa mempunyai alat komunikasi. Ini juga merupakan suatu peluang yang mendukung untuk berkomunikasi lewat media sosial tersebut. Sebagaimana kodrat alam anak yang senang akan bermain, hendaklah guru dapat memadukan kodrat alam dan kodrat zaman ini. Sebagai contoh, ngobrol atau chatting merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Biarkan anak bermain dengan handphone untuk chatting dengan temannya sedunia.
Tantangan guru adalah guru harus bisa mendesain aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan peluang tersebut. Contoh pada mapel bahasa Inggris, ada materi introduction atau perkenalan. Guru dapat merancang aktivitas pembelajaran berkenalan dengan teman sendiri di kelas, kemudian berkenalan dengan teman dari negara lain melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Guru menuntun dalam perkenalan tersebut dengan hal-hal pemantik seperti memperkenalkan budaya lokal daerah masing-masing. Misal, di suatu daerah ada budaya menyambut tamu dengan tarian lengser, ada makanan khas daerah, dan sebagainya. Tentunya dengan aktivitas pembelajaran seperti ini, anak akan langsung dapat mempraktekkan kemampuan bahasa sekaligus mengenal budaya mereka. Dengan mendesain pembelajaran seperti ini, merupakan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan dan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.